ini kita, keberlangsungan kita yang berada di wilayah Kota Studi. Dan apa yang kita lakukan hari ini bukan saja di wilayah Jayapura, tetapi ini berlaku mahasiswa-mahasiswi Maibrat sebagai aset masa depan Maibrat, sebagai regenerasi emas yang pandai, cerdas, yang berkompeten se-Nusantara. Dan apa yang kita nyampaikan ini menjadi harapan bersama kita yang ditujukan kepada pemerintah kita dalam hal tanggap dan tindak atas wabah COVID-19 yang ada ini. Sebab bagian daripada wadah ini berhubung terkait dengan bentuk kemanusiaan. Wabah ini hadir, dia tidak memandang orang bule, orang Papua, orang Jawa, tapi dia datang kepada semua orang yang ada. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, berikan kesempatan kepada kita semua adik-adik yang ada untuk waktu kita mimbar bebas, bicaranya tetap seperti yang mereka sampaikan ini, untuk menyetel suara kita. Berikan kesempatan untuk adik-adik sekalian, bagaimana kita menyampaikan selain kebutuhan kita tentang kita, tetapi juga kita menyikapi bagian daripada penyampaian Pak Bupati yang mana menyampaikan seolah-olah tidak menganggap kita sebagai mahasiswa, sebagai aset masa depan Maibrat. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan kesempatan kepada kita semua, adik-adik, kita semua yang ada untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan mimbar bebas yang dibuka kurang lebih 10 sampai 15 menit ke depan. Oke, waktu saya persilakan. Ya, kembali lagi. Ya, kesempatan untuk mimbar bebas untuk kita semua adik-adik yang ada, situasi yang sudah kita merasakan, yang kita melihat pada respon dari aksi yang sudah dilakukan pada 4 hari lalu, teman-teman kita yang ada di Jogja, yang mana memberikan responsif dari pemerintah kita. Bagian yang disampaikan itu pada kesempatan ini juga kita menyampaikan bersama terkait kebutuhan, tetapi juga respon pemerintah yang mana mengabaikan kita mahasiswa yang hari ini hadir. Dan kita di Jayapura ini bukan jumlahnya 1, 2, 3, tapi dengan jumlah yang begitu besar. Jumlah kita mahasiswa Maibrat yang ada di Kota Studi Jayapura berjumlah 762 mahasiswa. Nah, ini potensi sangat besar, sangat luar biasa. Jika 10.000 orang tua, saya lebih memilih 10 orang pemuda. Karena dengan pemuda itu mereka cepat tanggap tindak atas sesuatu yang ada. Oleh sebab itu kesempatan ini dan kesempatan kepada adik-adik semua, waktu kita untuk mimbar bebas, apa yang dipikirkan disampaikan secara bersama, dan kita punya harapan melalui HP Android dan media yang ada, itulah kekuatan kita untuk kita menyampaikan. Karena tidak mungkin kita tiba dan sampai di Maibrat untuk melakukan hal yang sama seperti ini di daerah Maibrat. Oke, waktu saya persilakan kepada kita semua. Oke, saya minta waktu atas nama Badik Ketua Angkatan dari Kampung Kambuaya. Saya datang ke sini, saya merasa kemarin kita sudah lihat semua dalam video yang dikasih. Itu saya rasa kita mahasiswa yang ada di Nusantara ini kita dilecehkan. Dan yang berikut, kita harus bicara soal nama baik kita. Terus kita tinggal di sini, kita sebagai mahasiswa, kita tinggal di asrama, di kos. Pas terjadi musibah yang sekarang terjadi ini, kita tahu bahwa seluruh kabupaten, provinsi, kota yang ada di Indonesia, khususnya mahasiswa, itu mereka diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kita Maibrat ini, pemerintah Maibrat ini seolah-olah anggap kita mahasiswa ini tidak punya apa-apa. Coba kamu klarifikasi tentang video itu. Nanti kapan saja kita ingat baru kita kasih. Itu kapan? Nah, itu berarti uang yang dikasih, uang yang dianggarkan oleh pemerintah Maibrat sudah terpakai habis. Mereka kan bilang kapan saja baru mereka kasih. Berarti sudah, nanti tahun depan sudah. Berarti kita semua mati di sini. Gitu. Nah, yang berikut saya mau bilang, pemerintah Maibrat sampai sekarang hari ini mereka janji dan di atas janji sampai hari ini. Mereka janji dan janji sampai hari ini. Kita lihat, kita ada di Papua dan kita teman-teman yang ada di luar,
Pak Bernard sendiri turun tuh berjanji bilang nanti besok dia bikin ini bikin itu, tapi semua kata janji dia di aula WSTJ hari itu semua sampai hari ini tidak terbukti. Besok sudah selesai apa yang dia kasih untuk kita mahasiswa, padahal kita generasi untuk membangun Maibrat ini, kita tulang punggung untuk orang Maibrat. Tidak mungkin orang dari luar datang untuk bangun kita sendiri. Nah, yang berikut, kita sampai hari ini kita bicara soal kita punya argumentasi yang tadi kita sudah bicara ini, kita punya statement yang kita sudah siap ini, yang saya mau bilang, kalau kita tunggu 1 minggu ke depan, kalau pemerintah Maibrat tidak respon dengan kita, berarti kita buat audiens lagi kembali, kita ketemu pemerintah Kota Jayapura. Kita bicara soal kita mahasiswa Papua Barat yang ada di Kota Jayapura. Begitu. Kemarin saja orang lain pergi ketemu saya wali kota, terima kok, masa kita tidak bisa? Kita yang bangun kota ini kok. Jadi ingat teman-teman, nyawa tidak dibeli. Saya ada pernah bilang di kemarin pas terjadi, saya bilang di teman-teman di ABT, saya bilang jangan sampai kita mati hanya kelaparan. Dan saya hanya bilang, kamu pencuri orang akan tika mati, hanya lapar. Bukan mati karena virus, tapi mati karena lapar. Gitu. Maka kita tidak mungkin harapkan pemerintah Maibrat. Karena dalam hal ini yang saya dapat terima telepon langsung dari sana, mereka bilang bahwa masing-masing distrik itu sudah salurkan KTP, KPM, terus nanti orang tua salurkan kartu keluarga, baru mereka rekap itu data-data mahasiswa yang ada di masing-masing distrik, baru mereka kasih uang. Terus ya dari manakah dinas pendidikan ambil alih langsung? Mereka bilang kita kirim data-data. Berarti saya rasa bahwa uang ini sudah turun ke masing-masing distrik, begitu. Tapi sampai hari ini distrik juga tidak tahu uang itu dikemanakan. Nah, sekarang yang kita lihat hari ini, kita bawa, kita punya tuntutan datang ke sini, kita sampaikan aspirasi semua. Nah, kita akan kirim ke sana langsung, dan apakah pemerintah Maibrat setuju dengan kita atau tidak. Nah, karena yang tadi saya bilang tadi pertama, nanti kapan saja baru mereka ingat kita. Dimaki mahasiswa itu mahasiswa goblok. Nah, mereka itu kuliah tidak jelas. Apakah data mereka jelas atau tidak? Begitu, yang mereka lihat kita tidak jelas di sini. Begitu. Oke. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Atas beberapa hal yang disampaikan dari Ketua Ikatan ABP atau mahasiswa-mahasiswi Kambuaya ya, yang ada di Kota Jayapura. Untuk itu sekali lagi berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada. Ya, silakan. Beri depan ini. Depan aja. Depan ini supaya kelihatan sini kan di situ. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baik, terima kasih. Mahasiswa harus hidup. Ya baik, mungkin beberapa poin yang saya sampaikan buat kita semua. Dan tadi teman-teman tadi sudah sampaikan itu memang benar. Jadi bentuk apapun kita harus bertegas. Kalau dari saya, poin pertama, ini kan kita orang sendiri yang jadi kepala daerah. Kami tinggal di asrama unit 5 itu ada salah satu kakak, karena itu Bupati Panyai, karena itu dari orang seberang. Dia takut. Kalau kita orang kalau jadi kepala daerah kita seperti begini terus. Jadi dari saya besok lusa, kalau besok 2022 itu pemilihan tuh harus kita dukung orang seberang saja. Kalau dukung orang tuh dukung kita orang tuh sama aja kita tidak bohong itu. Kita orang daerah tuh naik kepala bandel kah. Nah itu kita orang sendiri ya, buat apa pakai mereka. Contoh saya macam video yang tadi Pak Bupati, coba pergi kasih uang sama mereka juga Pak. Nanti sisa baru kita ingatkan mereka baru kasih. Wah, baru kita ini dari mana? Ada kita baru ada bantuan. Ada masyarakat baru ada kampung, ada masyarakat baru ada desa, ada masyarakat baru ada negara ini. Itu. Terus poin yang kedua, nanti
kita aksi ini kalau bagaimana nanti kita tunggu informasi lagi kalau bagaimana kita turun jalan loh, ketemu di Pak ini wali kota. Kita jumpa pers dan dia bagaimana kita desak dia bagaimana untuk dia pulangkan kita saja. Daripada kita tinggal ini bukan kita mati covid tapi mati kelaparan saja. Tadi macam tadi berapa teman tadi sampaikan bahwa kita curi, nanti kita dapat tikam, dapat tembak mati, nanti siapa nanti bersalahkan atau siapa nanti barang kita asuransi jiwa. Terada tuh. Wah, masa mereka pentingkan orang tua pergi beli spermi 1 karton, apakah mereka pakai sampai sebatas COVID ini? COVID ini kan dia tidak berakhir. Ini bukan penyakit, ini virus. Jadi virus ini dia berkepanjangan terus. Kita tidak tahu kapan dia berakhir. Begitu. Terus yang berikut lagi, nanti setelah ini selesai kita pulang harus bagaimana harus kita komunikasikan ke DPR. Terus masyarakat di kampus sana. Mereka yang dapat bantuan dari pemerintah langsung mereka diam gitu, tidak boleh. Harus mereka juga desak pemerintah bagaimana untuk mereka pulangkan kita. Masa dana yang 43 miliar, sedangkan dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di wilayah Papua Barat itu dapatnya kecil. Kita wilayah Maibrat yang dapat besar. Masa dapat besar itu baru bupati dia katakan bahwa bagi ke masyarakat saja baru nanti kita ini dari mana. Wah tadi kakak koordinator dia bilang apa? Kita ini juga bagian dari masyarakat. Jadi begitu harus ada seimbangan begitu. Itu mungkin dasar sekian. Terima kasih waktu itu kembalikan. Baik, selanjutnya untuk teman-teman adik-adik yang di belakang mungkin kita share semua sebagai bentuk representatif dari Teman yang di belakang supaya beberapa saja yang bisa ini. Dan yang berikut kembali lagi kepada teman-teman kita, waktu kita tersisa 8 menit ya, 8 menit untuk kembali. Baik, semua angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa Maibrat. Hidup. Hidup mahasiswa Maibrat. Hidup. Kita harus hidup. Kita harus lawan penindasan hari ini. Jadi begini kawan-kawan, kalau kita diam, masalah ini akan terjadi terus dan kemudian kelaparan. Kita bukan mati oleh virus tapi kita mati oleh kelaparan. Jadi ingat itu kawan-kawan, kita jangan diam, kita mahasiswa, agen perubahan. Jadi begitu. Jadi hari ini kita mahasiswa merasa kecewa, tidak responisasi antara pemerintah, pihak terkait tidak memberikan respon yang sangat baik kepada kita mahasiswa. Jadi hari ini kita tegas dan bagaimana untuk memberikan suatu aspirasi kepada pemerintah agar mereka bisa menindaklanjuti hal ini. Karena begini, mahasiswa hari ini kita kalau diam, mahasiswa Maibrat, kita akan mengalami hal yang terjadi yaitu ekonomi global. Jadi ekonomi global itu artinya bahwa teman-teman jadi akan kelaparan, bukan kita hal-hal yang terjadi untuk kita mahasiswa. Jadi begitu teman-teman. Jadi Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua akan ku ubah dunia. Akan ku rubah dunia, tapi beri aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Jadi begitu kawan-kawan, kita mahasiswa agen perubahan. Jadi hari ini kita harus hidup. Hidup mahasiswa Maibrat. Hidup. Hidup mahasiswa Maibrat. Hidup. Terima kasih. Terima kasih Ketua Ikatan Mahasiswa Mare Raya di Kota Jayapura. Ya, selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan. Selamat siang buat kita semua. Siang. Saya minta kita berikan aplaus 3 kali untuk Pemda Maibrat. Teman-teman angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup Maibrat. Hidup. Hidup Maibrat. Hidup. Teman-teman bisa ikut saya bahasa kata-kata. Kita sumpah pemuda. Apa sumpah mahasiswa? Sumpah mahasiswa. Sumpah mahasiswa. Sumpah mahasiswa Maibrat. Sumpah mahasiswa Maibrat. Kami mahasiswa Maibrat. Kami mahasiswa Maibrat. Bersumpah. Bersumpah. Kabupaten tanpa penindasan. Sekarang kita tertindas atau tidak? Tertindas atau tidak? Tertindas atau tidak? Baik, yang kedua, teman-teman angkat tangan kiri ikut kata-kata saya. Kami mahasiswa Maibrat. Kami mahasiswa Maibrat. Bersumpah. Bersumpah. Berbahasa yang satu. Berbahasa yang satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Hari ini kita ditipu, dibohong, tidak? Dibohong. Kita ditipu, tidak? Ditipu. Kita ditipu, tidak? Ditipu. Angkat tangan kiri. Ikut kata-kata saya. Kami mahasiswa Maibrat. Kami mahasiswa Maibrat. Bersumpah. Bersumpah.
Pemerintah yang satu. Pemerintah yang tunduk atas keadilan. Hari ini ada keadilan di tengah-tengah mahasiswa Maibrat? Tidak. Ada keadilan? Tidak. Secara manusia? Tidak. Justru tidak ada, teman-teman. Di siang hari yang berbahagia ini, saya yakin di Maibrat moyang-moyang pasti menangis. Terus terang melihat generasi Maibrat yang unggul di setiap sektor, tapi hari ini menderita kelaparan. Lucu kah tidak? Lucu. Secara teoritis, gajian pemerintah Pemda Maibrat itu gajiannya secara intern, tidak eksternal. Masa mereka melakukan lockdown di Kabupaten Maibrat, memberikan stok kepada masyarakat Maibrat, tetapi tidak pernah memperhatikan mahasiswa di Maibrat, mahasiswa Maibrat yang ada di Nusantara, terkhususnya di Kota Jayapura. Sebagai ibu, di mana mahasiswa Maibrat itu dilahirkan, bahkan pemimpin-pemimpin yang sekarang ini berkoyah di Maibrat adalah asli dari Kota Studi Jayapura. Sepakat? Sepakat? Baik, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Ya, kita punya waktu tersisa 2 menit. Untuk itu pembicara terakhir dari teman-teman semua. Salah satu yang menyampaikan sekalian. Setelah itu lalu kita akan lanjutkan. Perempuan. Keterwakilan dari perempuan. Berkaitan dengan situasional yang ada sebagai bentuk kekacauan terhadap pemerintah kita yang mana lambat dalam memberikan bantuan. Tetapi bukan saja itu, bahkan kepala daerah kita saja mengeluarkan pernyataannya menjustifikasikan dan tidak menganggap kita sebagai mahasiswa sebagai aset regenerasi hari esok dan di waktu yang akan datang. Oke. Ya baik, perempuan. Kita angkat tangan kiri semua. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa Maibrat. Hidup. Hidup mahasiswa Maibrat. Hidup. Ya baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang berikut, pemerintah Maibrat ini menganggap kita seperti kita tidak ada begitu. Itu yang pertama. Untuk itu, apakah kita ini manusia atau tidak? Bencana ini datang itu tidak mengenal siapa, si A, si B, atau si C. Tapi ini bencana ini datang untuk semua orang. Untuk itu, diberitahukan kepada pemerintah Maibrat, jangan menganggap ini bahwa suatu hal yang sepele. Kita mahasiswa yang di sini, itu sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Bukan hanya itu saja. Yang berikut, kami mahasiswa sangat kesal atas apa yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati Maibrat atas apa yang telah disampaikan kepada kita mahasiswa. Untuk itu, kami mahasiswa adalah agen perubahan untuk Kabupaten Maibrat. Untuk itu kami menyatakan bahwa kami akan siap untuk menyampaikan seluruh aspirasi kami kepada pemerintah. Apalagi kalau tidak ditanggapi dengan baik, kami akan siap untuk terus bersuara sehingga pemerintah dapat menanggapi apa yang kami sampaikan ini. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk kita semua. Kita bertepuk tangan tapi datang. Ya, luar biasa untuk waktu kita dialokasikan kurang lebih 15 menit untuk bagian daripada rumah bebas yang kita menyampaikan bentuk kekacauan kita kepada pemerintah. Yang terakhir kita pulang guys. Terus nanti bicara deh. Oleh sebab itu, bagian yang terakhir yaitu kita membacakan bagian daripada statement kita, yang mana dengan statement ini kita menyampaikan kepada pemerintah kita. Dan sangat diharapkan melalui pembacaan statement ini teman-teman semua yang ada HP semua harus kita ini, karena kita tidak punya kekuatan lain dan kita tidak bisa turun langsung di daerah. Oleh sebab itu hanya saja kita punya kekuatan dan senjata dalam melalui media. Oleh sebab itu untuk membacakan statement ini kepada keterwakilan dari
kaum wanita atau perempuan untuk membacakan statement tentang kita. Datang ke foto betul. Ini nih. Masker lagi boleh, masker. Masker lagi kita mau. Ini. Masker yang suara. Oke, langsung di tengah. Ya. Baik, mohon perhatian untuk kita semua. Ya. Pernyataan sikap mahasiswa mahasiswi Maibrat Kota Jayapura Provinsi Papua tahun 2020 menyikapi situasional saat ini di mana pandemi global COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina pada bulan Februari 2020 yang lalu kini telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan tanah Papua, di mana wabah ini sangat berbahaya dalam menyerang kesehatan manusia, bahkan menelan korban yang begitu banyak. Tetapi juga sangat berdampak besar terhadap ekonomi global. Seiring itu juga pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan dilakukan lockdown, wilayahnya masing-masing dengan melarang masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah atau karantina diri secara mandiri. Berdasarkan kebijakan pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan lockdown terlebih dahulu yang terhitung dari tanggal 17 Maret sampai 23 April 2020. Lalu diikuti dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang telah mengumumkan untuk melakukan lockdown secara nasional dari tanggal 23 April sampai pada tanggal 8 Juni 2020. Tentunya sangat berdampak besar terhadap ekonomi rakyat, di mana aktivitas dibatasi, produksi terhambat, stok sembako terbatas, harga sembako meningkat, maka berpeluang krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga bisa mengakibatkan kelaparan bagi kami mahasiswa-mahasiswi Maibrat yang menuntut ilmu di Kota Jayapura dan senusantara. Berkaitan dengan ulasan tersebut dan kebijakan pemerintah Kabupaten Maibrat untuk menangani COVID-19 dengan mengalokasikan anggaran sebesar 43 miliar lebih dari diperuntukkan kepada Satgas COVID-19 untuk upaya penanganan dan pemutusan mata rantai penyebaran di wilayah Kabupaten Maibrat demi menyelamatkan nyawa masyarakat. Namun sejauh ini diamati secara bersama-sama penyerapan anggaran sebesar 43 miliar lebih ini yang prosentasinya dialokasikan ke Dinas Kesehatan dan akomodasi pengamanan di batas wilayah pemerintah Kabupaten Maibrat Sorong, Kabupaten Maibrat Sorong Selatan, dan Kabupaten Maibrat Manokwari, serta pengadaan logistik sembako yang disalurkan kepada yang mengatakan bahwa sesuai juknis dan instruksi Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan tentunya tidak dimuatkan alokasi anggaran kepada mahasiswa-mahasiswi namun fokusnya kepada masyarakat. Akan tetapi dengan situasional seperti ini dan pembatasan aktivitas oleh pemerintah tentunya sangat merenungkan pendapat bagi orang tua kami, di mana jika aktivitasnya berjalan normal maka di situ akan terjadi perputaran dan peredaran keuangan. Maka orang tua kami bisa memperoleh rupiah untuk mengirimkan kepada kami. Dinilai pernyataan Bupati Maibrat Dr. Bernard Sagrim MM yang menuturkan bahwa dengan alokasi anggaran tersebut lebih difokuskan kepada masyarakat. Namun yang dikatakan masyarakat itu tentunya terdiri dari pemuda, pelajar, mahasiswa dan mahasiswi, dan orang tua. Dari semua itulah yang menjadi satu kesatuan masyarakat yang mendiami suatu daerah. Maka apakah kami mahasiswa termasuk dalam kategori mahasiswa yang dimaksudkan itu? Sedangkan kami mahasiswa yang ada ini jelas tidak memiliki KK dan KTP yang beralamatkan Maibrat. Maka kami juga punya hak yang sama dalam mendapatkan bantuan yang dimaksud.
Sebab dengan situasional urgen seperti ini, tentunya mahasiswa lah yang lebih membutuhkan karena berada di wilayah rantau. Jika lebih diutamakan masyarakat, maka pertanyaan kami yang merantau adalah masyarakat atau bukan. Pernyataan Bupati Maibrat, Dr. Bernard Sagrim MM tidak sejalan dengan pernyataan yang telah dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui media Radar Sorong tertanggal 9 April 2020 bahwa siap memulangkan mahasiswa-mahasiswi Maibrat se-Nusantara. Namun sejauh ini statement yang dikeluarkan tersebut tidak realisasi. Berangkat dari itu, pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang tersalurkan berupa sembako, beras 10 kg, 1 ram telur, 1 karton mie instan, 2 bungkus gula pasir, 2 bungkus kopi, 2 kaleng susu, Frisian flag yang disalurkan kepada masyarakat di 254 kampung di wilayah pemerintah Kabupaten Maibrat. Apakah dengan bantuan ala kadar seperti ini bisa menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, sedangkan wabah COVID-19 ini belum tentu diketahui kapan berakhirnya. Sementara itu, di tengah teror COVID-19 yang berbahayakan ini, masyarakat Maibrat wilayah Aifa Timur telah khawatir dengan kehadiran TNI Polri dalam jumlah yang besar, intimidasi, teror, serta ancaman pembunuhan yang dilakukan aparat TNI Polri terhadap masyarakat. Tentunya membuat keresahan dan ketakutan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas, sehingga ada yang memutuskan untuk lari ke hutan, ada yang memilih mengungsi ke distrik tetangga. Hal ini sangat mengkhawatirkan penumpukan orang dalam jumlah yang banyak, berpotensi mempercepat penularan COVID-19. Dengan situasional tersebut, tentunya pemerintah Maibrat seharusnya menanggapi situasional darurat COVID-19 dan hadir sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Namun, realitas sangat terbalik dengan kondisi yang diharapkan, sebab tidak dibutuhkan retorika semata dalam mengumbar janji, namun dibutuhkan tindakan dan kerja nyata. Oleh sebab itu, kami pelajar mahasiswa-mahasiswi Maibrat, Kota Jayapura, menuntut 1. Meminta pertanggungjawaban pemerintah Maibrat melalui Dinas Pendidikan agar segera merealisasikan janjinya. 2. Meminta pemerintah Maibrat segera memberikan bantuan langsung tunai kepada mahasiswa Maibrat, Jayapura, dan se-Nusantara. 3. Kami mahasiswa-mahasiswi Maibrat, Kota Studi Jayapura, dan se-Nusantara sangat kesal atas pernyataan yang tidak sejalan antara pemerintah Maibrat melalui kepala daerah dan kepala dinas pendidikan, serta keterlambatan dalam memberikan bantuan. 4. Kami meminta dan mempertegas kepada pemerintah daerah agar membuat laporan penggunaan anggaran COVID-19 dan laporkan secara transparansi kepada publik. Dan sejauh ini sudah terserap beberapa persentase dari total anggaran 43 miliar itu. 5. Meminta pemerintah Maibrat agar segera menghentikan operasi militer di wilayah Aifa Timur dan segera berdialog dengan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk menyelesaikan persoalan yang ada. 6. Kami menyampaikan dengan tegas apabila pemerintah Maibrat lambat dalam memberikan bantuan langsung tunai kepada mahasiswa Maibrat, Kota Studi Jayapura, dan se-Nusantara, maka kami akan melakukan mobilisasi massa ketika masa lockdown berakhir dan akses transportasi dibuka. Kami akan menduduki kantor Bupati Kabupaten Maibrat. 7. Kami menyampaikan dengan tegas kepada pemerintah Kabupaten Maibrat apabila dalam 1 minggu berjalan lambat dalam memberikan bantuan langsung tunai, maka kami mahasiswa Kota Studi Jayapura dan se-Nusantara akan melakukan aksi di jalan protokol dan kantor gubernur untuk meminta bantuan donasi dana kemanusiaan demi berlangsungnya hidup mahasiswa dan mahasiswi karena tidak ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Maibrat. Mengetahui Jayapura 27 April 2020 mahasiswa Maibrat, Kota Studi Jayapura. Korwil Ayamaru Raya, Korwil Aitinyo Raya, Korwil Aifat Raya.
Sekian dan terima kasih.